tujuannya ya memperbaiki dan mengawal kinerja demokrasi dan negara hukum. Jadi pemerintah sama DPR nggak usah kecewa. Nah, ya kan? Karena ini bukan soal materinya, tapi soal formilnya, pembentukannya. Sebaliknya, kalau soal material itu harus jadi dari 1.700 pasal bisa saja ada 100 pasal yang bermasalah, ya kan? Nah, diperdebatkan secara material di DPR, di MK. Kalau di DPR kemarin tidak ada perdebatan, tidak ada diskusi, hanya zooming ketok-ketok palu aja, itulah formalisme demokrasi. Demokrasi itu tidak bisa hanya formalistis begitu. Karena Pancasila kita, sila keempat, bunyinya itu jelas. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi permusyawaratan itu jangan dianggap MPR, bukan begitu. Lalu perwakilan itu lembaga perwakilan, tapi enggak, itu prinsip. Jadi kebijaksanaan, hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan harus ada diskusi, ada perdebatan, ada saling mendengar. Itu namanya musyawarah. Masa hanya nggak putuskan aja, hanya ngecek berapa jumlah yang hadir, berapa tanda tangan, langsung diketok. Nggak bisa begitu. Demokrasi Pancasila itu bukan begitu. Nah, jadi serahkan ke MK menilainya. Begitu juga materinya. Nah, kalau sidang di DPR mungkin nggak ada yang nonton, dan perdebatannya cuma seminggu, mungkin di MK itu berbulan-bulan. Lah ya, tapi dengan begitu publik lalu ikut secara emosional dan intelektual ikut gitu loh memperdebatkannya. Maka jangan Anda tanya sama saya mengenai menang kalah. Jangan tanya sama saya apa ini melanggar. Jangan satu-satu kasus begitu, ya. Jangan soal isunya. Tapi proses di MK itu jauh lebih penting, baik pengujian material maupun pengujian formil, sehingga masyarakat publik itu bisa dibuat tenang. Jangan lagi demo seluruh Indonesia. Ini mengganggu pertama protokol kesehatan. Kita harus hati-hati. Ini kan jadi klaster baru. Kedua, itu kalau sudah demo terus-menerus ini emosi, bakar tanah, bakar sini. Jadi harus kita alihkan kemarahan, kejengkelan, kekecewaan ke ruang sidang. Itu yang jauh lebih prinsipil. Jadi bukan soal argumen satu persatu. Jangan dipakai untuk mempengaruhi proses di MK. 9 hakim itu independen gitu loh. Ya. Tapi banyak juga yang meragukan ini, Pak. Bahkan ya silakan aja, kalau mau meragukan pergi aja ke Amerika. Lah iya, ini kan negara kita. Masa iya mau demo berjilid-jilid? Lah nggak bisa, ini kan kita bernegara. Kalau demo begitu, polisi pun emosi, kan korbannya banyak. Nah gitu loh. Masa mau semua nggak dipercaya? Ya terserah aja ini. Kita bikin reformasi, bikin MK itu maksudnya untuk itu. Ya kan? Saya terlibat merumuskan rumusan konstitusinya, membuat undang-undangnya, dan saya jadi ketua pertama. Jadi saya punya tanggung jawab untuk menjelaskan. Jangan buru-buru tidak percaya. Kenapa nggak percaya? Kalau soal presiden yang mengangkat, semua pejabat kan pakai Kepres. Presiden semua yang teken. Mahkamah Agung juga, BPK juga, MPR, DPR juga. Nah, jadi jangan gara-gara itu lalu nggak percaya. Ya, kalau gitu nggak ada nggak ada lembaga yang bisa kita percaya dong. Pemilu diangkat juga oleh presiden. Nah, anggota KPU itu Nah, 3 dipilih oleh presiden. Itu bukan orangnya presiden. Bukan dipilih dari, tapi dipilih oleh. Jadi dibentuk pansel, ada calon dari perguruan tinggi, dari aktivis, ya kan? Lalu dipilih oleh pansel, akhirnya ditetapkan oleh presiden. Dan itu baru dipilih calonnya, baru diajukan.
baru sudah dipilih, ditetapkan dengan Kepres. Yang milihnya itu pansel. DPR juga begitu, bukan anggota DPR yang dipilih. Dipilih oleh DPR. Jadi dari perguruan tinggi, dari LSM, lalu dipilih proper test. Jadi ingat, dipilih oleh. Gitu loh, bukan dipilih dari. Sama Mahkamah Agung juga bukan Hakim Agung. Jadi ada calon-calon dari hakim-hakim gitu, diseleksi, dipilih secara objektif, dipilih oleh Mahkamah Agung. Nah, jadi tolong kalau dalam hukum, kata dari dan oleh itu beda. Lah iya. Ngawur itu kalau mengatakan, oh dipilih dari. Berasal dari, nggak bisa. Kalau pansel udah bisa dipastikan independensinya, Pak. Loh, seluruh dunia begitu. Kalau ada MK di akhirat, gitu juga. Lah iya. Jadi misalnya di Korea, 15 dipilih oleh presiden, 5 dipilih oleh Mahkamah Agung, 5 dipilih oleh parlemen dia. Kenapa dipisah begitu? Supaya dia independen. Misal ada impeachment, presiden mau di-impeach. Nanti orang curiga, oh 3 orang yang dipilih oleh presiden membela presiden. Kan masih ada 6 yang berbeda. Kedua, kenapa dia dipisah sumber rekrutmennya? Karena MK itu harus berada di tengah antar 3 cabang kekuasaan. Antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kalau terjadi perbedaan pendapat, makanya salah satu kewenangan MK itu memutus sengketa lembaga negara. Nah, karena ada sengketa lembaga negara, maka 3 cabang kekuasaan harus menempatkan MK itu di tengah-tengah. Maka dibikin 3 sumber. Jadi 3 sumber itu maksudnya untuk independensi. Banyak yang tidak mengerti. Ya, jadi sengaja dibikin kayak begitu itu karena dia harus di tengah antar cabang kekuasaan. Misalnya pernah ada pertentangan antara DPD, BPK dengan Menteri Keuangan. Lalu yang menyelesaikan siapa? MK. Itu loh, antara DPR, DPD, lembaga legislatif, lalu lembaga semi peradilan sekaligus semi administrasi keuangan, ialah BPK, terus Menteri Keuangan, eksekutif. Ada terjadi pergesekan, ya, antar cabang kekuasaan, lalu dilerai, diputus oleh MK, diselesaikan. Itu contohnya di zaman saya tempuh hari. Gitu loh, jadi itu memastikan independensi dan netralitas. Jangan disalah mengerti. Karena mungkin begini Pak Jumli, melihat peta politik terakhir, kan mayoritas DPR kan juga pendukung pemerintah, mungkin begitu Pak. Sehingga apapun. Nah, iya, otak sekarang ini, otak manusia sekarang ini semua politik gitu loh. Semuanya politik, di medsos itu semuanya penuh kebencian dan permusuhan. Jadi negatif aja, semua dilihat negatif. Nah, tapi tidak ada forum lain selain di MK menyelesaikannya. Kalau Anda mau selesaikan di jalanan, itu mobokrasi, bukan demokrasi. Jadi kita harus melembagakan sistem politik demokrasi. Pelembagaan politik itu di mana? Ya di lembaga-lembaga resmi, jangan di jalanan lagi. Maka saya juga tidak appreciate ya dengan gelombang demonstrasi 212 ya. Alumni GNPF 212 itu memelihara politik jalanan. Itu tidak sehat. Maka lebih baik kita anjurkan, kalau mau terus berpolitik, lebih baik bikin partai. Nah, mumpung masih 4 tahun lagi mau pemilu. Jadi kalau, lah iya, ini soal serius. Jadi jangan lagi melanggengkan kegiatan di jalanan. Negara kita harus dilembagakan. Nah, tugas saya sebagai orang tata negara itu harus ditata secara kelembagaan. Gitu. Coba nanti
Akibatnya macam-macam. Kalau emosi ya jadi kebakaran. Atau ada orang yang numpang di tengah jalan, ikut ngebakar. Jadi misalnya FPI demo, lalu tahu-tahu ada orang bawa, tapi bukan masanya, itu kan orang yang, apa namanya itu, provokator. Iya, Lalu merusak nama dari FPI. Iya. Padahal bukan FPI. Nah, itu terjadi di suasana penuh kebencian sekarang, ya. Ini kan harus kita kelola kegiatan bernegara ini. Nanti dulu soal yang salah siapa, benar siapa. Tapi kegiatan ketidakpuasan itu harus disalurkan. Nah, itulah namanya upaya hukum melalui uji formil dan uji material. Nah, saya ingin mempromosikan juga uji formil itu karena apa? Selama ini belum ada satupun pengujian formil, baik di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan. Boleh jadi para pemohon, para pengacara belum mengerti duduk persoalan tentang pengujian formil. Boleh jadi. Mungkin juga hakimnya kurang begitu mendalami persoalannya. Padahal di negara hukum modern, itu sudah saya tulis di buku saya, yang diluncurkan di MK bulan Agustus yang lalu, pengujian formil undang-undang di negara hukum. Saya jelaskan di buku itu bahwa pengujian formil itu lebih penting dari pengujian material. Kalau pengujian material hanya menyangkut materi-materi tertentu, dan materi itu aja yang dinyatakan tidak berlaku karena melanggar konstitusi. Nah, kadang-kadang uji material itu hanya satu ayat. Lalu kasusnya undang-undang sejak zaman Belanda. Dan kasusnya terkait dengan warga negara satu orang di pulau mana. Jadi itu bukan isu nasional kadang-kadang. Itu kelemahan pengujian material. Tapi kalau pengujian formil itu menyangkut kinerja demokrasi di parlemen. Maka uji formil itu mengawal demokrasi in action. Jadi apa yang terjadi misalnya, pembuatan undang-undang, udah selesai diketok palu, lalu diselundupkan pasal tambahan, namanya pasal, dulu itu ada pernah, pasal tembakau, selundupan pasal tembakau, kira-kira 4 tahun yang lalu. Ada pasal tembakau. Oke? Nah, tapi kalau orang tidak mengerti, ributnya belakangan. Jadi undang-undang itu sudah disahkan. Nah, ada lagi cara menyelundupkan pasal-pasal ketentuan baru. Sesudah disahkan, menjelang tekenan oleh Presiden, ditambahin norma baru di penjelasan. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh berubah lagi. Maka banyak sekali ketentuan-ketentuan yang mengandung norma baru, tapi di dalam penjelasan. Itu banyak itu. Nah, selama ini nggak diributkan karena orang nggak ngerti, dan itu tidak menjadi isu nasional. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Karena pengesahan di DPR itu saya namakan pengesahan material. Sedangkan pengesahan oleh Presiden itu sifatnya administrasi, pengesahan formil. Oke? Nah, menurut ketentuan pasal 20 ayat 5, ya, Undang-Undang Dasar, rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dan pemerintah dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari, ya, jika tidak disahkan oleh Presiden, maka berlaku otomatis sebagai undang-undang dan wajib diundangkan. Artinya pengesahan formil itu sifatnya relatif. Seandainya tidak disahkan oleh Presiden, undang-undang yang sudah disahkan secara material di DPR itu sudah final. Oke? Karena dia sudah final, maka begitu diketok palu, itu selesai sudah. Tidak boleh tambah-tambah lagi. Koreksi dikit boleh ya, Pak? Nah, kecuali ini kelaziman di negara-negara di dunia, kecuali urusan namanya itu clerical error, misalnya spelling, ada titiknya kurang, titik jadi titik koma, nah diperbaiki. Yang gitu-gitu. Nah, yang begitu itu dibolehkan, tapi berdasarkan
aturan yang dibuat dulu. Nah, biasanya di tata tertib DPR dimuat atau di perpres khusus tentang administrasi hukum. Nah, itu boleh. Tapi sifatnya hanya clerical error. Tidak boleh mengubah substansi. Menambah satu kata, mengurangi satu kata, itu mengubah substansi. Nggak boleh. Jadi rapat resmi itu sama dengan di forum pengadilan. Begitu diketok palu, itu semua dokumen itu real ada. Bukan masih angan-angan kayak kita rapat di arisan atau di organisasi ketika mahasiswa. Itu lain. Dokumennya belum ada. Tapi ini kan kelasnya negara. Nggak bisa begitu. Nah, jadi kalau ini dibiarkan, ini nggak sehat. Maka itu bisa diuji di MK. Dan seluruh pengesahan undang-undang itu dibatalkan. Itu penting gitu loh untuk mengawal demokrasi biar sehat dan berintegritas. Dan pemerintah dan DPR tidak usah juga defensif. Ya kan? Kalau pengujian formal itu ya bisa diperbaiki. Bawa lagi ke DPR, disidangkan lagi, diselesaikan. Nah, yang lebih repot meresponnya kalau pengujian material, tapi pengujian material itu waktunya cukup lama. Nah, ini perlu saya jelaskan, ini prosedur konstitusional yang sudah kita bangun. Tolong dibaca buku saya yang kemarin diluncurkan di MK itu. Siap, ya. Insya Allah, ya. Judulnya Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum. Nah, ada prinsip yang saya jelaskan di situ, due process of law. Selama ini orang memahami prinsip negara hukum harus ada yang namanya due process of law. Salah satu prinsip pentingnya. Nah, tetapi orang memahami due process of law itu hanya dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Nah, itu sekarang ini tidak lagi hanya terbatas pada due process of law enforcement, tapi juga due process of law making. Due process of law making. Jadi bukan hanya law enforcing, tapi juga law making. Due process dalam pembuatan dan pembentukan undang-undang gitu. Ya, itulah prinsip modern tentang negara hukum yang benar. Dan itulah negara hukum yang kita rumuskan di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Judul kalimatnya itu definitif. Jadi negara Indonesia adalah negara hukum. Itu bunyinya. Jadi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, ya, bunyinya itu dirumuskan dengan kalimat definisi. Negara Indonesia bukan ialah, tapi bukan merupakan, tapi adalah. Negara Indonesia adalah negara hukum. Titik. Artinya ini negara hukum, bukan negara bisnis, bukan negara investasi, ya. Bukan juga negara politik, tapi negara hukum. Itu per definisi. Ya. Nah, tolong dijelaskan ke publik, negara kita adalah negara hukum. Dan salah satu prinsipnya due process of law making dan due process of law enforcement. Iya, oke. Siap. Baik, Pak Jimli. Oke ya. Makasih banyak ya, Pak Jimli. Oke, ya masih. Panjang lebarnya, sehat-sehat selalu, Pak. Kamu rekam nggak? Rekam dong, Pak. Oh, kalau nggak direkam, capek-capek saya ngomong kamu lagi. Nulisnya kalau keliru lagi. Nih, Pak. Bagus kayaknya penjelasannya nih, Pak. Ya, oke, yuk. Makasih, Pak. Oke, yuk, masih. Tujuannya, ya, memperbaiki dan mengawal kinerja demokrasi dan negara hukum. Jadi pemerintah sama DPR nggak usah kecewa. Nah, ya kan? Karena ini bukan soal materinya, tapi soal formilnya, pembentukannya. Sebaliknya, kalau soal material itu harus jadi dari 1.700 pasal, bisa saja ada 100 pasal yang bermasalah, ya kan? Nah, diperdebatkan secara material di DPR, di MK.
Kalau di DPR kemarin tidak ada perdebatan, tidak ada diskusi, hanya zooming ketok-ketok palu aja, itulah formalisme demokrasi. Demokrasi itu tidak bisa hanya formalistis begitu. Karena